Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jamaluddin, CGP Angkatan 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 11 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ki Hajar Dewantara, siapa yang tidak kenal beliau? Dia adalah seorang tokoh penting dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau sampai saat ini banyak menjadi pedoman di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pada awal mulanya, beliau mendirikan taman siswa, yang mana pada saat itu yang bisa bersekolah hanya kalangan tertentu saja, sehingga atas jasa beliau, semua kalangan dapat menikmati bangku sekolah hingga berkembang sampai saat ini yang kita rasakan. Atas jasa-jasanya itulah beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah memberi tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut beliau, bahwa pendidikan bukan sesuatu yang menakutkan dengan banyaknya teori yang harus dihafal dan dipelajari. Namun, pendidikan hendaknya menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 4 pokok yang menjadi dasar perkembangan dunia pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai pusat pembelajaran, anak dengan mudah memenuhi kebutuhannya di dalam menjalani proses pendidikan, dan mereka perlu mendapatkan suasana yang menyenangkan, aman, berharga, dicintai, dan dipahami, akan mendorong munculnya motivasi belajar pada anak dan mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka inginkan. Yang kedua adalah pendidik sebagai penuntun anak dalam menemukan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam merupakan lingkungan anak itu berasal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak, karena setiap anak berbeda dalam memperlakukannya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya, yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti atau watak. Budi pekerti atau watak merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan mendampingi tumbuh kecakapan budi pekerti murid.
di dalam kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Adapun nilai-nilai karakter pendidikan budi pekerti ini terdiri dari olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, dan olahraga. Olah pikir diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola akal budi, untuk mempertimbangkan suatu atau memecahkan suatu persoalan. Kemudian olah hati berkaitan dengan bagaimana memutuskan kebenaran dan kesalahan. Kemudian olah rasa itu kemampuan seseorang untuk mengelola kepeduliannya. Kemudian olahraga itu sebagai totalitas dalam beraktivitas, baik aktivitas otak, hati, jiwa, dan raga. Kemudian yang keempat adalah trilogi pendidikan. Ingarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Sebagai seorang pendidik diharapkan senantiasa menjadi contoh dan panutan bagi anak-anak didik kita. Ingmadia mangungkarsa, di tengah membangun kemauan atau semangat. Jadi seorang pendidik senantiasa menjadi penyemangat di antara anak-anak didik kita untuk mengembangkan minat potensi yang ada pada anak. Kemudian Tuturi Handayani dari belakang senantiasa memberikan dukungan untuk bertumbuh kembang anak didik kita. Adapun penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran seperti pembiasaan beribadah bersama, kemudian menuntun belajar mandiri, dan menuntun siswa di dalam berpikir kritis. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman anak. Di dalam implementasi pada pembelajaran, seorang guru senantiasa memberikan pembiasaan saling menghormati, kemudian belajar dari lingkungan sekitar, dan menggunakan perangkat teknologi dalam pembelajaran. Adapun tantangan dan solusinya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas dan sekolah. Tantangannya adalah adanya tuntunan orang tua di dalam orientasi pembelajaran di sekolah lebih kepada aspek nilai atau kognitif tanpa melihat potensi anak. Adapun solusinya adalah melakukan pertemuan antara warga sekolah, komite, dan orang tua bahwa orientasi pendidikan sebaiknya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Yang berikutnya yang menjadi tantangan dan solusinya adalah pendidik dituntut untuk selalu mengupdate pengetahuan dan informasi teknologi sesuai dengan kodrat zaman anak agar dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik. Adapun solusinya adalah dengan aktif mengikuti perkembangan informasi dan teknologi baik secara daring maupun luring, seperti kegiatan workshop, diskusi, ataupun webinar. Adapun tantangan selanjutnya adalah masih adanya anggapan bahwa pendidikan bagi anak itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Adapun solusi yang dapat kita ambil adalah dengan melakukan sosialisasi dengan orang tua, melibatkan komite sekolah dan tokoh masyarakat,
untuk meluruskan pemikiran bahwa selain pendidikan di sekolah, yang menjadi pendidikan pertama bagi anak itu adalah keluarga dan masyarakat sebagai kodrat alam anak. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam pembelajaran. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mendidik anak sesuai gagasan Ki Hajar Dewantara agar mereka tumbuh cerdas dan berintegritas. Salam dan bahagia.